أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين وعلى آله وحسن شيعته الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bersama yang marhum Bapak Kiai Haji Kandar Mansuri wal marhum Bapak Ustadz Dewan Hadis dan Mabitan Bakar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di desa Bener Dusun Simalajaya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada seluruh penduduk dunia ini, wabil khusus penduduk kaum muslimin dan muslimat di Indonesia, di desa Bener Dusun Simalajaya ini, semoga senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, khususnya dunia akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, berkah sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada diri kita yang hadir pada kesempatan ini, para jemaah pengajian Selasa sore yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak bisa hadir. Semoga diri kita, keluarga kita, anak kita dimanapun berada, yang jauh yang dekat, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, terhindar dari siksa api neraka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi 'ala ni'matil iman alhamdulillahi 'ala ni'matil islam alhamdulillahi 'ala ni'matit taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kurang sadayana tiasa ngumpul mariung dina Masjid Baitul Hikmah. Ya, alhamdulillah meskipun hujan itu apa Pak Saudara? Hujan sampai. Meskipun hujan, sekarang sudah terang, kita bisa berkumpul lagi, bisa sama-sama belajar, sama-sama ingin memperbaiki hati kita, ingin memperbaiki syariat kita, ingin memperbaiki laku raga dan juga laku batin kita. Ibu-ibu yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, masih ingat enggak kemarin kita belajar apa?
Alhamdulillah ingat ya. Bab sholat kita sudah masuk rukun Islam yang kedua. Bab sholat kemarin kira-kira apa yang terlintas? Yang masih terlintas apa? Nah, yang masih terlintas apa? Yang kita sampaikan Selasa kemarin ada nggak yang masih terlintas? Satu kata aja atau satu kalimat? Oh ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Apa yang teringat? Gimana? Apa? Ayo. Apa Bu? Sudah nyampe mana kita kemarin bahas sholat? Sudah nyampe bab takbiratul ihram. Kira-kira takbiratul ihram kemarin gerakannya sudah secara syariat sudah paham ya? Berarti tangan jangan gini ya. Bukan saya menyalahkan. Belum tentu itu salah, belum tentu. Cuman kebiasaan yang saya tahu itu gini ya. Rapet gitu. Terus juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah banget. Jadi sejajar dengan daun telinga atau di sini nih, di sini. Ya, silakan pilih gitu. Terus kemudian pada waktu takbiratul ihram itu laku dohir ya. Kita kan sepakat laku dohirnya bagaimana, laku batinnya bagaimana, betul nggak? Laku dohirnya seperti ini ya, Allahu Akbar, mulut menyampaikan Allahu Akbar. Kira-kira batinnya bagaimana? Batinnya apa? Meyakinkan atau menetapkan dalam hati bahwa Allah itu maha besar. Dah, buang segala jauh apa yang kau punya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, buang jauh-jauh. Kekuatan, harta, tahta tidak ada apa-apanya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, rendahkanlah hati kita serendah-rendahnya. Jangan sampai Allahu Akbar dalam hati muncul ya aku pang pengharna ya, semisal ya. Aku pang gelis. Nah, berarti harus dibuang jauh-jauh itu. Konsentrasikan pikiran dan hati mengingat atau merasakan ya. Kalau belum bisa merasakan, mengingat dulu, mengingat namanya dulu, mengingat namanya Allah. Jangan berusaha mengingat anak, mengingat istri, mengingat sawah dan sebagainya. Usahakan itu dulu, mengingat nama Allah. Karena kita belum bisa berjumpa zatnya Allah, minimal mengingat namanya terlebih dahulu. Kalau ini meja itu nama. Ya, benar enggak? Pemilik nama meja, ya meja ini. Ya enggak? Allah pun juga nama. Pemilik nama Allah, ya zatnya Allah tersendiri. Minimal setidaknya pada waktu Allahu Akbar, amalkan ya Bu ya. Amalkan, kita berusaha fokus mengingat nama Allah, minimal mengingat nama Allah. Ya, jangan sampai mengingat nama di luar Allah. Ketika Allah Akbar, oh Allah Maha Besar yang telah menciptakan alam semesta ini, semisal muncul seperti itu dalam hati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang telah menciptakan diri saya. Hati berkata seperti itu. Meskipun mulut berkata Allahu Akbar. Jadi laku dohirnya sudah betul, laku batinnya juga harus diimbangi. Jangan sampai pada waktu takbiratul ihram kita mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Minimal khusyuknya kita pada saat takbiratul ihram. Kok setelah takbiratul ihram nanti pikiran tidak bisa disetir. Ingatnya ke yang selain Allah aja enggak apa-apa. Ya, itu manusiawi. Ya, bahkan ulama besar pun sebenarnya tidak bisa menafikan itu. Pasti akan tetap terlintas masalah duniawi itu pasti. Jadi khusyuk yang sesungguhnya bukan berarti kita tidak mengingat apa-apa, tetapi yang ada adalah kita mengingat itu,
tetapi endingnya adalah yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana laku batinnya, Bu? Kita menetapkan bahwa Allah yang maha besar. Allah maha besar itu gimana? Apakah wujudnya besar? Tidak. Ya, jangan pernah membayangkan Allah wujudnya besar atau kecil. Jangan pernah membayangkan Allah itu seperti apa. Karena setiap engkau bayangkan itu bukan Allah. Engkau membayangkan Allah seperti cahaya. Itu bukan Allah. Karena cahaya itu makhluk, ciptaannya Allah. Engkau membayangkan Allah itu seperti, katakanlah ya, nauzubillah, gede seperti gunung. Itu bukan Allah, seperti matahari, bukan. Setiap engkau membayangkan Allah seperti apa, itu bukan Allah. Maka yang benar, rasakan saja. Rasakan ada hidup dalam diri jenengan. Hidup itulah yang menghidupi engkau. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah dibayangkan. Allah itu tidak berwujud, tidak bertempat, tidak membutuhkan ruang dan waktu, tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, tidak butuh disembah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram, usahakan hati betul-betul nyambung kepada Allah, zat hidup yang menghidupi kita, yang memberikan kita hidup, memberikan kita nyawa, memberikan kita segalanya. Sebelum kita masuk sholat, ya, perlu kami sampaikan bab wudu. Ya, penting banget. Nanti kita lanjut setelah takbiratul ihram, kita lanjut setelah kita bahas wudu terlebih dahulu ya Bu ya. Karena wudu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tetapi menjadi hukum wajib ketika kita mau sholat. Hukumnya sunnah, Bu. Ya. Sebenarnya wudu, sholat, eta sebenarnya suatu perlambang, suatu pengajaran hidup. Tidak hanya kita disuruh mengerjakan gerakan fisik, tetapi nyaeta sholat, wudu, puasa, apapun ibadah yang dicontohkan Rasul, eta sebenarnya perlambang, ayat maksud yang terkandung di dalamnya. Lamun pisang itu ada kulitnya, ya ada isinya, gitu ya Bu ya. Kita akan masuk ke bab wudu terlebih dahulu. Kenapa wudu penting? Mungkin secara zahir saja kita masih belum pas ya Bu ya. Karena apa? Hadis mengatakan ketika wudu kita tidak pas, maka sholat secara zahir kita tidak sah. Itu penting. Jadi selama ini kita juga harus mempelajari juga. Wudu itu artinya membersihkan diri. Ya. Sebelum kita berjumpa Allah, masuk masjid, okay, ya, itu kita disunahkan atau diwajibkan untuk membersihkan diri, berpakaian yang bersih, tangan, mulut, hidung, muka, rambut, telinga, kaki itu juga harus dalam keadaan bersih. Zahir saja untuk bertemu Allah harus dalam keadaan bersih. Apalagi hati kita. Ketika kita sudah melakukan wudu, di saat itu kita sudah harus berusaha mengistighfari semua apa dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, karena yang kita sampaikan kemarin antara zuhur dan asar, dosa sudah diampuni di asar. Tetapi sudah diamalkan belum kemarin? Apa yang kita sampaikan? Satu dosa, satu istighfar. Jangan cuma di mulut saja. Jangan hanya terpaku dengan jumlah yang kita istighfar. Tapi rasakan, sadari dosa yang kita perbuat dari zuhur sama asar itu, kita istighfari satu persatu. Itu sudah dilakukan atau belum? Bu, sudah dilakukan atau belum? Padahal itu bocoran agar kita seolah-olah seperti rumah yang ketika dikotori oleh anak kita, katakanlah, itu kita bersihkan, kotor bersihkan. Ya di saat itu
Jadi jangan sampai kita ngaji itu minimal kita tangkap apa yang harus kita lakukan nih gitu. Naonnya engke yang butuh orang lakukan sekeluar orang dari masjid iya gitu. Naon yang disampaikan yang orang sampai rumah butuh berusaha mengingat mengamalkan semampu kita. Agar apa? Agar perilaku dohir kita dan badan kita itu semakin sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicoba Bu? Nanti sampai sholat maghrib dicoba? Insya Allah ya. Ya Allah, dari tadi pagi saya nyerikan selagi istighfar astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu justru itu malah diterima oleh Allah daripada hanya di bibir saja. Karena sadarnya hati itu yang merupakan kunci utama diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita punya salah kepada orang lain, datangi dan minta maaf. Kemudian kita masuk ke bab wudu. Dohir saja sebelum masuk masjid harus bersih. Pakai pakaian itu nggak harus bagus Bu, nggak harus mahal. Yang penting bersih dan menutup aurat. Dan umumnya gitu ya, umumnya. Terus kemudian kenapa kok kita diperintahkan wudu? Sebenarnya itu tidak hanya laku dohir saja yang harus dibersihkan, tetapi sebelum masuk masjid, sebelum kita sholat, itu batin juga sudah harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ketika pada saat wudu eta, pas wudu eta. Pernah mendengar selama ini seperti ini? Pernah ya? Jadi wudu, sholat apapun itu tidak hanya dohir saja. Laku batin juga harus kita kerjakan. Kalau laku dohir kita kerjakan, tetapi laku batinnya tidak kita kerjakan, itu ibarat buah pisang yang punya kulit tetapi tidak punya buah. Gimana? Kulit toh, tapi isinya gitu. Paham nggak Bu? Kalau kita hanya mengerjakan laku dohir saja, itu ibarat kulit pisang tanpa isi. Nggih. Kulit cau tanpa isi. Tetapi kalau kita mengerjakan laku batin saja, perilaku saya yang penting HD gitu ya, tetapi nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau wudu, nggak pernah mau puasa, nggak pernah mau zakat, ya itu namanya omong kosong. Ibarat cau, kulitnya lama-lama busuk, bener nggak? Ya, jadi sama aja omong kosong. Jadi dua-dua itu laku zahir maupun laku batin itu penting sekali. Meskipun ya termasuk dalam hal wudu. Wudu diawali dengan niat. Atau selama ini niatnya di mana, ibu-ibu? Di awal atau pas di membasuh muka? Ada yang membasuh muka niat, gitu kan? Ada yang sudah di awal niat dulu. Ya. Niatnya gimana? Nawaitu wudu'a birofamil hadasil aswaril fardul lillahi. Ni abdi niat wudu. Nah, saudara kumaha budaya. Ngayaseh hadas keletik dia kan wajib karena Allah. Niat eta berarti hadas yang harus kita bersihkan. Eta lain cuma hadas berupa dohir, tetapi hadas secara batin juga harus kita wudui. Lamun hadas dohir itu bersihinnya cai, hadas batinnya bersihinnya tanpa cai dengan istighfar atau sadar hati. Setelah niat naon? Niat terus kemudian mencuci tangan dulu ya, dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu. Terus kemudian setelah tangan dicuci apa?
berkumur. Kenapa kok yang dibersihkan mulut dulu? Kenapa kok kaki dulu? Kenapa nggak kepala dulu? Ya, karena mulut kita yang paling banyak dosa. Sebenarnya bukan mulut yang berdosa, bukan, tapi hati. Cuma keluar melalui mulut itu nanti akan menjadi saksi. Mulut kita itu akan menjadi saksi ketika kita di alam kubur dan juga di alam akhir. Ngomong nanti. Si A ghibah, si A memfitnah. Saya mulutnya si B suka mengadu domba. Itu mulut yang akan berbicara. Mengapa kok wudu eta? Yang disuruh dibersihkan pertama adalah mulut. Karena mulut dosanya paling banyak. Okay. Dosa mulut apa aja, Bu? Ngomongin orang. Iya. Banyak. Namun deh, Bu. Mengadu domba itu gini, Bu. Ke si A ngomongin jeleknya si B. Nah, ya kan? Iya. Nanti waktu ke si B ngomongin jeleknya si A. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi Indonesia aja bisa kalah karena diadu domba oleh Belanda. Apalagi kita ya. Lebih baik stop mulai sekarang. Kita ke orang A mengomongin jeleknya si B mengomongkan jeleknya si A. Lebih baik ngomongin jeleknya diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Ketika wudu berkumur, pernahkah selama ini hati berkata, ya Allah, sim kuring minta ampun atas dosa mulut abdi. Itu sederhana. Pernah nggak hati ngomong sikap gitu? Kupiuk, buh, enggak segitu unggul ya? Gitu unggul, bener? Iya Bu, bener gitu unggul. Kupiuk, yang penting gadule, gadul tuh non. Lamun Jawa itu gadul, lamun didik non. Nah itu. Kupiuk. Apa itu ya? Kotoran mulutnya hilang itu cukup 3 kali gitu ya. Berarti itu artinya laku dohir kita, mulut kita sudah bersih dari najis. Padahal niat orang di awal membersihkan hadas kecil itu tidak hanya hadas mulut, tetapi hadas dosa dari mulut itu sendiri. Berarti ibu-ibu mulai wudu nanti maghrib, mulai ya Bu ya, bisa kok. Kupiuk hati ngomong, ya Allah sadar, ampuni dosa mulut saya ya Allah. Mungkin saya galak sama suami. Mungkin nada saya lebih tinggi dari nada suami, itu sudah dosa Bu. Ya. Seorang perempuan yang nada bicaranya lebih tinggi dari suaminya, itu sudah dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo kita latih hati kita ya Bu ya. Ketika kupiuk, hati ngomong naon? Ulah sambil ngomong yuk angel. Ngomong hati yang ngomong ya. Ulah pas kupik, ya Allah saya minta maaf, nanti malah kesel Bu. Nah, jangan salah paham ya ibu-ibunya. Ini saya pelan-pelan banget menyampaikannya ya. Saya pelan banget. Waktu kumur sing ngomong bukan mulut, tetapi hati yang saya maksud hati sing sadar. Ya Allah, naon? Alhamdulillah, insya Allah Bu. Mungkin selama ini mulut kita nggak pernah diwuduin, selalu berbuat dosa, makan terus, kotorannya banyak, ya. Lupa tidak kita bersihin itu dosa mulut kita. Maka apa? Nggak enak kan di mulut ya, nggak enak. Ya, maka ini saatnya jenengan mengamalkan ilmu ini, insya Allah nanti pelan-pelan
kita akan semakin baik di mata Allah Subhanahu. Berarti ketika wudhu, hati kudu sadar dosa setiap anggota tubuh yang kita basuh. Setelah mulut apa? Hidung ya. Hidung ya, kemarin sudah disampaikan di malam Kamis yang lalu oleh Pak Abdul Syukur. Ibu-ibu kalau bisa ikut juga ya, biar semakin lengkap. Malam Kamis di minggu pertama di setiap bulan, sebulan sekali ya. Berarti malam Kamis minggu pertama di awal bulan ya, di sebulan sekali ya. Silakan dilihat sendiri. Itu ketika hidung usahakan dihirup, istinsar namanya, dihirup. Jangan cuma digiring saja, nanti kotoran di dalam tidak bersih. Jadi caranya gini Bu, ambil air, terus hidung gini, dihisap sampai di sini peling itu perih ya, sampai perih. Jangan lama-lama, segera dikeluarkan deh ya, 3 kali. Insya Allah penyakit dalam hidung dan penyakit yang lain insya Allah akan cepat sembuh. Jadi ada khasiatnya juga. Nah, ketika menghirup hidung itu ya istighfar juga tentang dosa hidung. Dosa hidung apa? Mencium sesuatu yang bukan haknya ya enggak. Gini Bu, ada tetangga masak, mulut kita mencium ya enggak. Masaknya meni enak ujung ya. Itu ke pamer-pamer unggul kan. Berawal dari menghirup masakan berbuat dosa. Maka hidung pun juga tetap punya dosa. Coba ya amalkan ya, dihirup ya Bu ya. Hati-hati tapi jangan sampai keselak ya. Kalau kesek ditanggung sendiri resikonya ya. Tapi dilatih dikit-dikit caranya kalau susah. Jadi itu bisa membersihkan dalam rongga hidung. Dihirup gitu ya, terus dikeluarkan. Jadi jangan cuma dibersihkan di luar saja, nanti percuma. Kotoran justru di dalam sana. Bisa dipahami Bu pelan-pelan? Naon ayat ditanyakan? Naon ibu-ibu? Nanti dicoba ya. Ya, kapan-kapan kalau perlu kita praktek wudhu. Terus kemudian habis hidung apa? Muka, ya. Muka itu harus full. Auratnya wanita itu dari sini keliling sampai rambut terakhir sini, ya sampai sini. Terus itu harus terbasuh semuanya. Ya, jangan sampai cuma di sini top ya. Sini kan nggak kena. Ingat, 1 titik pun bagian tubuh yang seharusnya kena air nggak kena air, itu wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholat dohirnya juga dianggap tidak sah. Hati-hati, ini penting sekali. Maka pas wudhu usahakan kita sing tumakninah. Tumakninah itu apa Bu? Runtut dan pelan-pelan. Nah, bagaimana tumakninah kalau hati kita tidak berusaha menyadari, ya kan? Maka yang ada buru-buru, karena hati tidak berbicara, benar nggak? Ya. Ketika pada saat membasuh muka, ya Allah, abdi minta hampura. Dosa muka naon merasa panggelis, nah, merasa naon lah, semoga muka lah, silakan lihat sendirilah. Dosa muka naon. Minimal minta maaf hampura, ya Allah hampura segitu. Kemudian tangan, ya, tangan itu kalau yang selama ini saya tahu itu mungkin ibu-ibu melakukannya gini ya. Ini air dari siku ke bawah ya, ini dibasuh. Kalau membaca hadisnya itu justru dari atas ujung kanan sini sampai ke siku, kewalik.
Kan biasanya kia lin. Etak kia. Mengalirkan dari atas sini sampai sini. Ya. Terus nanti diputer deui kia. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Kan air mengalir tuh. Ya, ya. Ya, ya. Terus sela-sela dibersihkan. Ya, lebih bersih itu. Jadi kalau dari sini ke sini, saya nggak mengatakan salah enggak. Saya tidak mengatakan salah, karena saya tidak terlalu kenceng dengan syariat. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang saya tahu dan yang saya amalkan. Jadi dari ujung sini alirkan dari ujung kuku sampai ke bawah, terus gitu. Nanti air pasti akan mengalir mentok di sini, ya. Nggak mungkin lebih ke sini, nggak mungkin. Mentok di sini, otomatis itu. Ya, gimana Bu? Coba Bu, praktekkan Bu. Dari sini nih, tangan kanan membersihkan tangan kiri dari ujung, set, terus diputer, balik lagi, set, terus bersihkan kia, satu, ganti deui, dua, gitu ya, sampai 3 kali. Usahakan jangan lebih 3 kali ya, jangan lebih dari 3 kali. Ingat, tidak hanya laful dohir, batin hati harus berkata naon? Ya Allah, ampunilah dosa tangan saya. Naon dosa tangan naon Bu? Nyokotan duit salah. Dewani. Mesti bareng kabeh cenah. Ini saya agak lemes memang. Terus terang saya agak lemes, makanya saya kalem. Ya, saya agak lemes ini. Tadi pulang dari Cilacap, belum sempat istirahat. Terus ya belum ada tenaga. Jadi ini ada hikmahnya. Saya nggak bisa marah-marah. Biasanya saya marah-marah biasanya. Gitu. Kumaha Bu, tangan dia balik deh. Ya. Ulah dari dia ulah. Bukan saya nggak boleh atau nyalain enggak. Tetapi usahakan dari ujung buku sampai dengan sini balik lagi ke ujung buku. Paham ya? Nanti dipraktekkan di rumah ya. Ya insyaallah. Apalah, apal. Ya. Yang penting apa? Dohir dan batin diperhatikan, diamalkan ya. Itu insya Allah wudhu akan lebih barokah. Ya, tidak hanya membersihkan raga, tetapi juga membersihkan hati. Habis tangan naon Bu? Kepala ya. Kepala. Kepala itu dari sini sampai ke belakang. Ya. Jadi caranya air jangan langsung, tetapi air dibuang dulu, ya, baru dikieukeun. Nih, ya, kieu balik deui, ya, kieu balik deui. Boleh langsung telinga boleh, kieu langsung telinga boleh, ya, kieu langsung telinga. Telinga itu ini masukkan, yang jempol membersihkan belakang. Bersih Bu. Ya. Telinga kepala langsung telinga boleh, atau kepala dulu baru nanti telinga 3 kali boleh. Yang penting airnya dibuang dulu. Ya, itu ada hadisnya. Kalau nggak dibuang dulu, basah kuyup. Nanti rambutnya basah kuyup ya. Jadi dibuang dulu, ya, baru dikieukeun ya Bu ya. Yang paling penting apa? Diingat-ingat dosa kepala naon, otak. Merasa pang pinter, nah, merasa pang enak masakan, nah, merasa pang pinter masak, nah,
Itu dosa kepala, dosa otak Bu. Merasa pang alim, merasa pang hebat, merasa lebih luhur dibanding jalma sejena. Itulah dosa dari dosanya pang jenukna, maka basuhnya harus full dari depan sampai ke belakang. Kok ibu-ibu rambutnya panjang gimana? Ya cuma sampai sini aja, nggak usah sampai rambut bawah, nggak usah. Kan yang penting bukan rambut Bu, yang penting adalah kepala. Karena dosa otak, ya dosa otak itu sambil disadari, ya Allah mungkin tadi saya merasa pang pinter nah, kok tadi saya di kondangan merasa pang hebat nah gitu ya. Itu harus disadari ya Bu ya. Jadi hati harus berbicara, hidupkan hati. Mungkin selama ini hati kita mati, ya mungkin, ya karena apa? Nggak sering diajak berbicara, ya. Hati na orang, eta untuk sering orang ajak berbicara. Maka sering-seringlah berbicara dengan hati sendiri. Maka hatimu akan hidup. Cara berbicaranya gimana? Mengingat dosa-dosa, minimal itu. Ya Allah, pas basuh, ingatlah dosa otak, ya. Merasa pang pinter, pang hebat, pang alim, pang segala ya. Itu harus kita konsumsi. Terus dari otak, kepala, terus telinga, terus lalu kaki ya. Kaki itu jangan sampai dengkul Bu ya. Cukup sampai atas mata kaki sini ya. Jangan sampai sini ya, sangat kaki. Terus caranya kaki kanan terlebih dahulu itu membersihkannya pakai tangan kanan. Ibu-ibu selama ini pakai tangan kiri ya? Kanan. Ya sebentar. Terus sela-sela ya. Sela-sela dulu pakai ini nih. Nih ya. Pakai iya sela-sela. Lamun sela-sela geus kakara dikelilingkeunnya. Usahakan jangan ada satu titik pun, ingat syaratnya syariatnya ya. Satu titik pun terlewat ya. Apalagi disengaja, itu maka wudunya tidak sah. Yang lebih penting, hati berbicara, ya Allah, ampunilah dosa kaki saya melangkah ke tempat yang salah, ya. Melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mungkin nendangan pitik batur, ya. Pitik kurang ajar, melekan ke di emper aing gitu ya, ditendang pok, itu dosa Bu. Jangan kira itu tidak dosa, itu dosa. Karena apa? Menyiksa makhluk Allah. Pitik sahaya ditendang pok, kucing juga ya ditendang pok. Itu bentuk suatu kesombongan. Ya. Namun Ibu, ayat cerita namun. Cuma ayat cerita namun. Tendang ya. Saya sok nendangan kucing batur. Pernah nggak nendang salah laki sorangan? Keluar sia gitu. Hah? Paling yang pernah itu nendangan belet disingkir-singkirkan ameh batas sawah orang luwih lega gitu ya. Pakai kaki, kalau pakai tangan kelihatan. Sekali-kali bagi-bagi dosa, jangan tangan terus yang dosa, kaki. Jadi ditendangkan kabelet gitu. Ameh geser. Ya Bu ya. Hah? Ya, sawah kita boga aja. Kadenge aing. Itulah ya, pamali ya Bu ya. Itu pamali. Sunda itu mengenal yang namanya pamali, dan pamala itu betul. Jangan dilawan yang namanya pamali ya. Orang tua mengatakan, jangan duduk di depan pintu. Betul itu. Jangan dilanggar, kayakmu. Erek lewat ngadangan amat lintuh gitu ya.
Jadi pamali itu ayat bener nak, ada yang belum masuk akal. Kalau yang belum masuk akal ya dikaji dulu. Ya, kalau yang masuk akal ikuti ya. Ya karena kita dibekali akal. Gitu ya Bu ya, malah ngelantur ya. Cukup masalah wudu ya? Cukup. Yang paling penting saya menekankan itu tadi. Yang pertama masalah hati juga harus berbicara. Jangan mulut yang berbicara, keselak ya. Keselak. Terus ketika hidung itu disedot, tetapi jangan dalam, nanti masuk paru-paru bahaya. Semejehna sampai sakit ya. Keluarkan. Terus ketika muka usahakan penuh ya. Dilebihin sampai sini nggak apa-apa daripada kurang ya. Kalau pakai jilbab bagaimana caranya Mas ya? Ya tangan diginiin caranya. Tangannya masuk ya. Yang penting terkena air. Kalau dibuka jilbabnya kan membuka aurat malah ya. Karena dagu sini kan aurat ini. Kalau malah dibuka gini kan malah membuka aurat. Jadi cukup tangan saja yang masuk ya. Terus kemudian kalau kepala ya itu airnya dibuang dulu baru diusapkan. Terus kemudian tangan gimana tadi? Dari ujung kuku sampai ke siku, balik lagi ke ujung kuku. Ya itu secara gerakan dohir. Yang paling penting saya tekankan adalah kita melatih untuk mewudhui hati kita. Itu yang paling penting. Selama ini mungkin dohir kita yang kita wudhui, tetapi batin kita, jiwa kita, ruh kita lupa tidak kita wudhu tanpa cai, ya. Wudhunya tanpa cai, istighfar sadar ya. Jadi wudhu tanpa cai eta wajib juga hukumnya dilakukan pada saat wudhu secara dohir. Nah, terkait wudhu saya buka lagi bahwa amalan seorang wali Allah ya, kebanyakan wali Allah, kebanyakan alim ulama, para kiai itu adalah selalu menjaga wudhu. Lamun itu wudhu. Ngamalin itu nggak Bu? Ada nggak yang ngalamin gitu? Sering ya? Sering itu tuh aku mah. Jangan seringnya. Maksudnya ketika batal wudhu. Meskipun nggak sholat, tetapi hati kita, dohir kita dalam keadaan berwudhu. Meskipun kita dipanggil oleh Allah kapanpun, sudah dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ibu-ibu habis bersenggama, ya bersetubuh dengan suami, usahakan jangan terlalu lama untuk wudhunya, ya. Mandi besarnya, jangan ditunda-tunda, ya. Karena jeda antara habis melakukan dengan mandi besar terlalu lama, kok nyawa kita diambil dalam keadaan hadas besar, ya. Sungguh eman-eman kan, ya enggak? Jadi lebih baik setelah senggama segera mandi. Pakai air hangat dong. Makanya sing cerdas kalau senggama itu jam 4 pagi. Kan langsung mandi kan enak. Atau enggak jam habis isya. Budak can pino gitu. Nek saya itu Bu, takut. Ya. Takut kalau badan saya dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Kalau dipanggil kapanpun oleh Allah, ya pengennya dohir ini bersih, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ibu-ibu habis mens, jangan ditunda-tunda, segera ya, jangan ditunda-tunda. Hadas besar itu juga termasuk hadas. Terus kemudian, mengapa kok para wali Allah, alim ulama, kekasih Allah itu mengamalkan wudhu? Karena dia ingin menjaga terus hatinya. Menjaga hatinya dalam keadaan suci. Tidak hanya dohirnya yang suci, tetapi hatinya juga suci. Ya. Kalau sadar, saya dalam wudhu, mau berbuat dosa itu jadi malu.
Karena seolah-olah dia dalam masjid, seolah dia bersih, mau sholat. Ya, itulah yang namanya sholat 24 jam, sholat batin tidak hanya mengenal 5 waktu, tetapi juga dalam setiap saat batinnya selalu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mau diamalkan nggak Bu? Ya, kalau ingat diamalkan, kalau nggak ingat ya kumadei gitu. Wong mengamalkan itu juga pamer di Gusti Allah. Ini amalannya banyak banget loh dari kemarin ya. Pertama, ketika habis sholat istighfar, 1 dosa 1 istighfar, itu harus diamalkan. Wudhu juga harus diamalkan, amal hatinya harus diamalkan. Menjaga wudhu juga harus diamal. Ya, tuh. Jadi sing repot itu kalau lagi perut mulus, dikit-dikit hitun wudhu, dikit-dikit wudhu. Saya kalau Pamsimas ngalir. Bu, ketika Pamsimas nggak ngalir, jangan nafsu dulu yang diutamakan. Protes. Ya. Kumasi cai, kumasi pengurusnya ulah ya. Daripada gitu, mending dicek dulu tuh jalurnya yang mati mana. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau belum ketemu ke pengurusnya ya. Jadi muaranya kita tidak ngaku goreng ya. Hati sadar dulu. Ya. Allah mendatangkan cai mampet itu juga dalam rangka membuat jenengan ingat sama Allah atau ente. Jenukna ingat ke selain Allah, ngaku goreng pengurus, kumaha sih Mang Dayat, kumaha budaya yang hitungna. Nah, padahal budaya itu sudah profesional, Pak Dan sudah profesional ya. Urang nawe sering ngaku nah, gitu ya Bu ya. Jangan diutamakan nafsu dulu. Ya. Utamakan apa? Mengingat, oh cai mampet, hati kita sadar enggak ini Allah yang menggerakkan cai mampet. Itu dulu. Yang membuat cai mampet adalah Allah, hati sadar ke eta heula. Nggih. Jadi hari ini kita belum melanjutkan bab takbiratul ihram, bab doa iftitah ya. Doa takbiratul ihram sudah paham ya Bu ya? Usahakan khusyuk pada saat takbiratul ihram. Minimal ya tak? Minim. Ya, nanti dilatih terus. Ya. Takbiratul ihram usahakan mengingat Allah zat hidup dalam diri panjenengan, dalam semua alam semesta ini. Ya, yang menghidupkan itulah Allah. Jangan sampai ingat cai mampet ya. Usahakan. Makanya dikasih kesempatan mengulang takbir 3 kali. Allahu Akbar. Duh, China mampet can diadakan ya. Takbir lagi Bu, diulang Bu. Ya. Jangan melanjutkan sholat ketika kita belum menemui Allah. Ya, itu kuncinya. Ulang sampai 3 kali. Nes 3 kali kok orang nemu ya wes bablas wae, lanjutin sholatnya ya. Siapa tahu nanti ketemunya pas salam. Ya, ketemunya pas sujud ya, ketemunya pas rukuk dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Bab wudu kira-kira sudah mulai tergambar atau mau ada pertanyaan monggo silahkan bagi ada yang mau bertanya bab wudu monggo silahkan Bu. Sholat kurang kan pokok ini ada kedua lagi Pohona pas sholat apa tas sholat? Hah? Pas akhir sholat itu mending dilebihin ya. Daripada kurang lebih baik lebih. Contoh saya sebenarnya udah 3 kali, ingatnya 2, tambahin aja ya. Daripada kurang lebih baik lebih ya. Itu cuman saya bertanya, kok bisa sampai lupa rokaat itu gimana? Saya balik nanya ini.
Itu kira-kira yang dibaca naon, sing dipikir naon. Dohirnya baca naon, hatinya ngomong naon eta. Justru saya balik nanya eta. Nah, Bu, nanti pelan-pelan ya. Nanti kalau udah masuk bab sholat, ngerti hakikat sholat, ibu nggak akan terulang lagi seperti itu. Ya, ibu nggak akan terulang lagi seperti itu. Karena saya balik nanya, kita saya dipikirkan apa? Ya wajar Bu. Ini Bu, pohon eta asalnya ti Allah, nyunyian pohon juga Allah ke. Ini geus kitu wae. Kok pohon kumaha tambah deui sepasrahkan ku Gusti Allah. Insyaallah salatnya diterima. Wis beres, enggak usah pusing-pusing. Di sekolah jadi. Ada lagi monggo Bu. Monggo ibu-ibu ada yang mau tanya lagi silahkan. Bab wudu, bab apa, sholat nggak apa-apa. Atau yang lain. Mas saya mau kondangan nggak punya uang gimana? Itu jangan tanya saya. Datang aja ke rumah, mari saya nitip. Nitip pinjem maksudnya harus pinjem ke mana sih gitu. malah nebeng pinjeman. Mangga, sok nanya ibu-ibu. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya bagi orang-orang mi'raj itu dia bertemu dengan Allah. Ya. Saatnya dia bermesra-mesraan dengan Allah. Itu. Jadi sholat itu usahakan agar kita berjumpa Allah, merasakan dulu. Rasakan engkau diawasi oleh Allah, minimal itu dulu. Ya. Rasakan engkau menghadap Allah. Rasakan, jangan dibayangkan tapi rasakan. Monggo sebelum kita lanjut untuk minggu depan kita bahas hakikat terkait doa iftitah. Kita bedah tuh doa iftitah. Bacaannya gimana? Artinya dan hakikatnya bagaimana? Itu insya Allah minggu depan. Jadi bab sholat saja rukun Islam yang kedua, saya nggak bisa jamin mau sampai berapa bulan gitu ya, berapa kali maksudnya. Ya, kita sabar saja, santai, sabar, pelan-pelan. Ya. Nanti kan lama-lama nyaho isi mak, ya tidak hanya cangkang tetapi nyaho isi mak, sehingga orang bisa semakin hati kita semakin baik di mata Allah dan juga bersama manusia. Ya, maksud Allah. Monggo ibu-ibu mau nanya? Hah? Gentenan lebih utama, tetapi mau sebelah juga nggak apa-apa. Ya. Ya, gitu lebih baik. Enggak, maksudnya ini dulu, ini gitu. Gantian. Amin tercangkel. Lamun kanan terus kan cangkel kesuwen. Enggak apa-apa, sah. Ya, saya bilang sah. Mau kanan terus 3 kali baru kiri juga enggak apa-apa. Ya. Itu memang khilafnya ulama, ya. Tetapi yang saya lakukan itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, mulai dari kanan, semua diawali dari kalau kupingnya bareng ya, kuping bareng. Gitu ya, awal dari kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau saya, kalau ibu mau biasa kanan kiri ya nggak apa-apa. Sing penting hati ngomong ya Allah,
ampuni dosa tangan itu yang paling penting, bukan kiri kanannya. Sing penting hati sadar atau enggak pas wudu tak minta ampun atau enggak sama Allah gitu. Itu yang jauh lebih penting ya. Hati juga harus diwudu. Wih, kita. Monggo ibu-ibu mau nanya. Kalau saya bisa jawab alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin ada yang lain yang bisa jawab. Kalau cai usahakan cainya yang mengalir ya. Ya. Terus kolahnya juga ada batasannya, harus yang besar. Kalau mau diciduk itu kolahnya harus yang besar. Ya. Nggak bisa kalau cuman kolahnya kecil, ke batur heula. Kalau batur saat neangan cai minum segelas kecil ya. Wudu secukupnya dengan air kecil itu. 1 kali aja basuh ke. Eta pangmales raja rumah itu sebenarnya. Saya saat neangan kemang cawing gitu kan. Kok di batur juga saat ya kan? Lamun di rumah ada seteko ya, ambil segelas gede ya kan? Wudu dengan gelas gede itu setik-setik wae caina. Setik-setik wae, padu keubaran. Kok air enggak ada sama sekali tayamum. Ya. Kalau air enggak ada sama sekali jeng minum awal tayamum enggak apa-apa. Ya. Saya waktu nambahnya banyak. Hah? Nambahnya banyak gitu. Tapi saya masakan gitu, pakai bubuk, pakai apun saponan begini. Pakai itu. Pakai apa itu? Kaleng cat itu dibolongin itu enggak apa-apa. Yang penting ngalir. Ya. Gitu, ya Bu ya. Yang jelas masalah syariat itu Allah tidak mempersulit. Wes intinya itu. Sing paling penting laku batin jenengan gimana gitu. Ya Bu ya. Enak wae gitu. Monggo ada yang mau nanya lagi. Beli cat Bu, beli cat bekas. Kaleng cat bekas dicopongan, nggih lamun pas cai saat diciduk jangan sampai kena tangan ya. Cai dikolah ulah sampai kena tangan, diciduk tapi jangan sampai kena tangan karena tangan kita masih najis. Sehingga nanti pas diambil baru wudu enggak apa-apa. Monggo ibu yang lain. Lamun keur make upan. Wah itu. Mandi besar kan kalau mau pakai air hangat. Kan air hangat itu kan banyak cuma itu. Sebenarnya itu kan jangan kita tesin katanya. Boleh enggak itu? Yang apa? Mandi besar. Mandi besar pakai air hangat kan air hangat kan. Saltik. Terus Kecipratan itu sama enggak itu pakai mandinya. kecipratan naon? Walah. Wudu mandi air besar itu wajib semua celah tubuh kita itu kena air. Cuman pertanyaan saya kalau air hangatnya itu cuman seember kecil cukup enggak? Apalagi harus keramas. Terus nanti mandi airnya jatuh lagi, ya kan? Airnya jatuh lagi, terus dipakai lagi, ya itu namanya air yang tadinya bersih jadi kotor. Usahakan orang menjauh dari eta. Makanya kalau godok air itu yang jangan awal-awal tuh iso ember gede itu, kuali gede. Ya. Usahakan jangan masuk lagi ke ember. Caranya embernya taruh di atas sekolah itu biar nggak kena lagi. Bu, buang wudu aja. Kita kalau kumurnya kena tangan itu nggak boleh loh, Bu. Harus dibuang jauh kumurannya itu. Jadi jangan sampai yang sudah mengandung najis masuk ke najis lagi gitu, ke yang bersih gitu. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Jadi mandi besar itu paling penting adalah
Jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak basah, itu intinya. Sah dikatakan sah. Kalau mandi besar itu sunahnya Rasul, ya. Itu punten ya, pertama kali membasuh kemaluan. Ya, jangan langsung jur-jur. Nanti kaget Bu, apalagi pas mandi tengah malam kan. Bahaya itu. Makanya Rasul mengajarkan dibasuh dulu kemaluannya, baru ubun-ubunnya sini dibasuh juga 3 kali. Wudu dulu, setelah wudu baru mandi besar, wudu lagi gitu. Ya. Lama ya. Harus keramas loh Bu, mandi besar itu harus keramas loh ya. Maksudnya rambutnya harus basah. Enggak harus pakai sampo, enggak, yang penting basah, 100% basah. Itu ya. Monggo, bukan ada ditanyakan lagi. Nah, era kapan nanya? Kalau kita sholat kan misalkan mandi kurang besar katanya dosa, yang nggak sholat katanya nggak dosa. Ternyata dosa yang nggak sholat itu kan nggak mandi besar kalau habis hubungan katanya nggak dosa. Ya, itu udah tahu lah. Biasanya orang mandi besar, orang subuhan mandinya jam 10. Tas gegero, tas sapu-sapu, tas nyesel. Karena mandi besar gitu ya Bu ya. Monggo, mau nanya lagi. Bertanya kalau mandi besar bareng enggak sama suami? Lebih afdol bareng. Karena Rasulullah pun juga bareng. Boro-boro gitu. Lamun geus yo geus ditinggal digletakkeun gitu. Sehingga getebok. Ya Allah, Bu, kasih tahu ke salaki Pak, lamun geus kitu ke lamun geus boyo emak disayang, dikeningna disayang. Itulah ditinggal sehingga getebok. Lamun enggeus ditinggal sehingga getebok. Ngomong ke bapakna, Pak, boyo kuring sekali-kali disayang keningna, lamun tas gituan, kan kita tambah sayang gitu. Lamun enggeus mandi bareng, gitu itu sunahnya Rasul, Bu. Ya, ingin seperti istrinya Rasul, Aisyah. Ya, istrinya Rasul Aisyah itu unggal peting sama meh pineh. Unggal piting sama meh pineh Aisyah itu selalu nawaran ke Kanjeng Nabi. Nah, itu istri malaikat seperti itu, Bu. Selalu nawarin dulu sebelum suaminya minta. Kalau perlu tiap malam sebelum tidur nawarin, Pak, hayang teu naon di? Hayang teu. Yang guys, kacung. Nama beda dengan hayang. Sabar. Lihatlah Allahnya. Oh, yang ngomong gitu Allah ke. Nih yang membuat laki-laki kita menolak itu ya Allah ke. Wes enak Pak, hati gitu Bu. Wes kurang bager-bager nawaran kan ditolak. Eta ya Allah ke. Nah geus kitu wae ingetna. Adem ge hati. Kene malah ngalor itu di situ ya. Kajen sementing ilmu ya Bu ya. Sementing kayak ilmu. Nah, mangga mbok kayak nanya deui. Hukum menolak ajakan suami itu dosa. Hati-hati ya Bu ya, dosa. Kalau capek ya diem aja gitu. Jangan nolak gitu. Tetapi sebaik-baiknya laki-laki dia yang pengertian terhadap kondisi istri. Jangan mentang-mentang, yo suaminya ngomong menolak hubungan suami istri dosa, gitu kan? Tetapi memaksa hubungan suami istri itu dosa sama aja.
sama-sama dosa. Makanya sing suami yang mengerti, yang istri juga harus mengalah. Tetapi nggak boleh grundel ya. Ngalah nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh grundel. Bu, grundel ditabung. Grundel ditabung, lain nabung duit tapi nabung grundel itu bisa menjadi penyakit. Ya, tak sampaikan hari ini. Betul itu. Grundel ditabung itu bisa menjadi penyakit. Lebih baik daripada grundel disampaikan ke suami dengan cara yang baik. Itu lebih baik. Jadi grundelnya hilang ya. masih sok hayang deh ibu-ibu. Umurnya nggak seberapa sih. Saya ke seminggu pisan ke nggak sentuh aja lagi. Bener sibuk, capek gitu kan. Saya capek, istri capek, akhirnya sentuh kepikir. Akhirnya caranya kumaha? Plesir ke Purwokerto nginep. Nah itu kakara gitu. Bener. Makanya sok saya malam minggu itu khusus buat istri saya. Itu muliakan. Gak apa-apa Bu. Semakin lawas itu semakin pahalanya banyak. Ya. Sabar sih. Saking sabar. Gitu ya Bu ya. Bapak ada mau nanya lagi silakan monggo. Cukup ya. Yang penting kita santai dulu, kita senang dulu ya. Kita nyambung, sedikit-sedikit kita amalkan. Laku dohirnya diamalkan, laku batinnya juga diamal. Di situ saya tekankan itu. Insya Allah panjenengan ada perbaikan secara hati, tidak akan berada di hati yang panasan, terus protesan, terus insya Allah nanti akan adem hati panjenengan. Ya, itu diamalkan terus. Insya Allah akan menjadi hati yang menerima atas setiap keputusan Allah, itu akan menerima. Itu ibu-ibu. Insya Allah kita berjumpa lagi di Selasa yang akan datang. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan istiqomah, diberikan iman takwa kepada Allah, diberikan lancar rezekinya, dan juga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh, solehah, dan juga laku baik dohiriyah dan juga laku batiniyah diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengajian pada kesempatan ini, kurang lebihnya dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi, dan apabila ada yang tidak berkenan atau menyakiti hati kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.